Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Aryana, NPM 212308423, Lokal 5B Non-Reguler Administrasi Publik dari semester 5. Mata kuliah Administrasi Pembangunan Kota dan Desa, pengampu dosen Bapak Muhammad Arsyad, SPDI, MAP. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan apa sih itu ruang lingkup administrasi pembangunan dan fungsi administrasi pembangunan tersebut. Simak ya di videonya sampai habis. Sebelum masuk materinya, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu administrasi pembangunan. Nah, jadi pengertian administrasi pembangunan secara umum, pengertian administrasi pembangunan adalah usaha yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan serta memberikan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Usaha ini umumnya dilakukan oleh pihak pemerintah agar dapat mengembangkan dan memajukan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin sudah paham ya apa itu administrasi pembangunan. Nah, sekarang kita masuk ke ruang lingkup administrasi pembangunan. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi administrasi pembangunan memiliki dua bagian yang berbeda, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi di bidang pembangunan. Sebagian masyarakat mungkin akan bingung nih dengan kalimat tersebut. Namun, faktanya bahwa kedua hal tersebut sangat berbeda. Berikut adalah masing-masing penjelasan. Yang pertama, administrasi untuk pembangunan. Nah, jadi untuk administrasi pembangunan ini, untuk pembangunan yang dimaksud adalah segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan dari dan untuk pembangunan itu sendiri. Yang kedua, pembangunan administrasi. Hal ini berkaitan dengan proses pembangunan administrasi yang berkelanjutan, seperti melakukan pembaharuan terhadap administrasi itu sendiri dan lain sebagainya. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, administrasi perancangan pembangunan meliputi birokrasi, pengadaan jasa, dan pengelolaan berbagai keperluan untuk merancang dan merencanakan suatu pembangunan, baik itu perancangan tata lingkungan, kota, gedung spesifik, dan sebagainya. Contoh yang kedua, administrasi proyek-proyek pembangunan. Pengadaan jasa dan pelaksanaan proyek baik secara internal maupun diwakilkan pada pihak yang bekerja sama untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan baik dalam skop internal, luar lembaga, jangkauan lingkungan kecil, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga, administrasi sumber daya manusia meliputi pengelolaan berbagai keperluan administrasi pembangunan yang meliputi kebutuhan sumber daya manusia, baik kebutuhan untuk mengadakan staf ahli, asesor, infrastruktur untuk berbagai kepentingan pembangunan pada umumnya. Contoh yang keempat, administrasi keuangan, pembangunan berbagai birokrasi, dan pengelolaan mengenai persoalan finansial untuk kepentingan baik itu budgeting, pencarian dana, investor, dan lain sebagainya. Contoh yang kelima, administrasi investasi modal asing meliputi pengelolaan berbagai birokrasi dan kebutuhan untuk mencari pengelolaan investasi atau pendayaan dari luar negeri. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada tujuan dan fungsi administrasi pembangunan. Menurut Bintoro Djokroame Jojo, ada 4 fungsi utama administrasi pembangunan. Di antaranya adalah yang pertama, kepemimpinan administratif, kepemimpinan inovatif, administrator pembangunan. Yang kedua, pemberdayagunaan kelembagaan. Organisasi-organisasi pemerintah diupayakan untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan.
Yang ketiga, pemberdayagunaan kepegawaian, pengadaan pembinaan pendidikan dan latihan. Yang keempat, pemberdayagunaan pelaksanaan bila dihubungkan dengan organisasi, maka disebut dengan masalah organisasi dan tata laksana. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup administrasi pembangunan dan fungsinya. Semoga dapat bermanfaat. Salah hilap dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.